Selamat pagi, saya Nilo Putri Indah sebagai operator. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Kami di sini akan melakukan presentasi hasil observasi cutlery dengan rekan saya yang bernama saya Nika Dewi Supramayani dan di samping saya Kadek Liviani dan di samping saya Nika Dewi Suatari Putri dan di samping saya Iko Mayoga Semartunggal dan di samping saya Ibu Depa Putra Nugrahasa. Absen 21 akan membacakan bab 1. Oke, pendahuluan. Pengertian kuliner secara umum adalah kegiatan yang berhubungan dengan memasak atau aktivitas memasak. Kuliner juga dapat dimaknai sebagai hasil olahan yang berupa masakan, berupa lauk, pauk, penganan maupun minuman. Kuliner tidak terlepas dari kegiatan masak-memasak yang erat kaitnya dengan konsumsi makanan sehari-hari. Kata kuliner merupakan unsur sarapan bahasa Inggris yaitu cutlery yang berarti berhubungan dengan masak-memasak atau aktivitas memasak, sedangkan orang yang bekerja di bidang kuliner disebut koki atau chef. 1.2 Rumusan memasak. 1.3 Tujuan laundry. 1.4 Manfaat operasi. Mendapatkan hasil yang bisa direlevansikan dengan penelitian di bidang cutlery dan mendapatkan hasil yang bisa digunakan sebagai bahan acuan memprediksi suatu kejadian yang akan datang. Dan bab 2 dibacakan oleh Bibi. Pengertian cutlery. Cutlery adalah alat makan dan minuman yang berfungsi memindahkan sesuatu makanan atau minuman dari piring atau dari gelas ke mulut. Alat ini ada yang terbuat dari perak yang disebut silverware, sedangkan alat yang terbuat dari keramik disebut chinaware. Namun pada umumnya cutlery ini terbuat dari stainless steel. 2.2 Bagian-bagian cutlery. Ada beberapa jenis cutlery yaitu dinner fork, dessert fork, fish fork, serving fork, dinner spoon, dessert spoon, kopi atau teh spoon, dan cake tong. Semua peralatan tersebut berfungsi untuk membantu kami makan. Peralatan ini biasanya terbuat dari bahan stainless steel, tetapi juga ada yang terbuat dari perak dan keramik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bapak Yoga. 2.3 Bagian-bagian dan manfaat yang ada di cutlery. A. Dinner fork. Dinner fork adalah garpu yang digunakan untuk menyantap hidangan utama yang terletak di sebelah kanan dessert fork, pada umumnya seperti pada gambar di atas. Ukuran dinner fork lebih besar daripada dessert fork. B. Dessert fork. Dessert fork adalah garpu yang digunakan untuk menyantap hidangan pembuka dan penutup, yang biasanya terletak di bagian paling kiri pada setup on table seperti yang terlihat pada gambar di bawah. Ukuran dessert fork lebih kecil daripada dinner fork. C. Fish fork. Fish fork atau garpu untuk menyantap ikan, beberapa di paling kiri di susunan garpu atau tepat di sebelah kiri dinner fork. Urutan garpu sendiri biasanya berada di sebelah kiri service plate. D. Service fork. Service fork garpu besar untuk penyajian makanan, ukurannya sama dengan service spoon. Bagian untuk menyendoknya pun lebih lebar dibandingkan garpu lain. Selanjutnya dilanjutkan oleh Yesi. yang E yaitu dinner spoon. Sendok ini biasanya digunakan untuk mengambil makanan sebagai pengganti serving spoon. Bentuknya bulat, memanjang dan cekung yang cukup untuk menyendok nasi, semur atau kari. Yang F yaitu dessert spoon. Adalah sendok yang digunakan untuk menyendok aneka dessert yang lembut seperti puding dan lain-lain. Ukurannya yang jauh lebih kecil dibanding soup spoon dan dinner spoon. Yang G yaitu coffee atau teaspoon. Bentuk sendok teh dan kopi memang mirip, namun sendok kopi yang ukurannya lebih kecil yang memiliki panjang sekitar 138 mm. Yang H yaitu cake tong. Cake tong adalah penyebir makanan yang untuk mengambil makanan supaya makanan yang diambil tidak kotor. Dan dilanjutkan oleh Dewi. Bab 3 yaitu penutup. 3.1 Kesimpulan. Dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa cutlery merupakan alat makanan yang berupa sendok, garpu, dan lain-lain sebagainya yang berfungsi untuk memindahkan suatu makanan atau minuman dari piring atau dari gelas ke mulut.
Alat yang digunakan untuk kegiatan pelayanan makanan dan minuman baik secara table manner maupun prasmanan dan menghidangkan makanan. Saran: dengan adanya laporan hasil observasi ini, kita berharap agar pembaca dapat memahami pengertian cutlery dan apa saja bagian-bagian yang ada di cutlery dan kegunaan di kuliner. Presentasi ini tidak luput dari kesalahan, maka dari itu kami berharap agar para pendengar dapat memberikan kritik dan saran untuk kesempurnaan presentasi ini. Sekian hasil observasi dari kami. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Kami tutup dengan selamat pagi. Pagi.